Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang pertama ya. Pembahasan yang pertama yaitu jenis-jenis gelombang dulu ya. Jenis gelombang. Jadi gelombang itu nggak cuma satu ya, nggak cuma gelombang mekanik aja. Bahkan yang disebut gelombang mekanik itu sebenarnya adalah gelombang yang berjalan atau gelombang yang melakukan dapat berpindah melalui medium perambatannya aja. Sebenarnya paling bener tuh bab 3 itu adalah tentang gelombang gitu kan. Tentang gelombang aja, karena emang bahasannya adalah tentang gelombangnya, baik mulai dari jenis-jenisnya ataupun melalui sifat-sifatnya ya kan. Nah, disitulah nanti yang bisa disebut dengan gelombangnya. Cuma dia karena emang yang lebih concernnya pada gelombang mekanik, maka disebut dengan materi bab gelombang mekanik. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu pembahasan tentang jenis-jenis gelombang. Jadi jenis-jenis gelombang itu akan dibagi menjadi 3 ya. Menjadi 3 ditinjau dengan dari beberapa halnya, maksudnya dari beberapa tinjauannya. Yang pertama itu ada ditinjau dari medium perambatannya. Ditinjau medium perambatannya. Jadi ditinjau melalui medium perambatannya. Jadi ya maksudnya medium perambatan adalah media atau medium yang akan dilewati oleh gelombang itu. Jadi gelombangnya itu kan akan mengalir gitu kan, akan merambat melalui sebuah medium. Kayak misal saya ini lagi ngomong ya kan, nggak mungkin kan tiba-tiba ujuk-ujuk langsung sampai ke telinga kalian gitu kan, nggak. Tapi kan ada udara di sekitar kita yang berfungsi untuk menyampaikan suaranya itu. Nah, jadi buat menyampaikan suara itu nggak bisa diterima oleh daun telinga lalu diproses oleh telinga dan akhirnya menjadi suara yang dapat kalian dengar. Jadi melalui proses medium perambatan. Kalau yang pertama ditinjau melalui medium perambatannya akan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama itu adalah gelombang mekanik. Gelombang mekanik. Nah, gelombang mekanik ya berarti otomatis yang sedang kita bahas saat ini ya, yaitu gelombang yang dia itu membutuhkan atau memiliki medium perambatan. Nah, bisa tulis ini ya, memiliki medium perambatan, atau dia itu membutuhkan medium atau media untuk merambatkan gelombangnya. Contohnya apa? Contohnya tali ya kan. Jadi kalau kita misal mainkan tali, kita geserkan kayak gitu atau kita naikkan turunkan, maka talinya kan akan membentuk gelombang ya kan, akan naik dan juga akan turun. Nah, disitulah nanti dia muncul gelombangnya atau sebuah getaran yang merambat melalui talinya itu untuk menciptakan gelombang. Contohnya bisa kita tulis di sini. Tadi ada gelombang tali. Gelombang tali, bisa juga gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi. Nah, jadi bisa gelombang tali, gelombang bunyi, mungkin ada banyak lagi gelombang air laut yang kalau misal kalian cepatkan atau kalian jatuhkan batu ke atas air, maka nanti akan muncul gelombang. Ya, itu medium perambatannya adalah airnya tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik. Nah, ini kebalikan dari gelombang mekanik itu sendiri ya. Kalau misal gelombang mekanik kan memiliki medium perambatan. Kalau misal gelombang elektromagnetik ya otomatis dia itu tidak memiliki ya, Pak tulisnya tidak memiliki aja. Tidak memiliki medium perambatan. Contohnya apa? Gelombang cahaya. Gelombang cahaya, sinar UV, sinar gamma, sinar X dan sebagainya. Pembatasan tempat ya. Sinar gamma, sinar UV, sinar X, bahkan kalau misal gelombang radio pun dia juga nggak terlalu membutuhkan medium perambatannya, atau dia melalui gelombang elektromagnetik. Kok bisa? Kayak misal ini ya, kayak misal ini siang hari gitu kan. Siang hari kita kan nggak butuh nih dari cahaya matahari melewati ruang hampa akhirnya jatuh ke bumi. Dia kan tanpa ada medium perambatan tapi bisa sampai ke bumi ya kan.
Bahkan kalau misal cahaya lampu juga, kita hidupin lampu, slep, langsung semua ruangannya itu langsung seketika terang ya kan. Jadi nggak butuh medium lain, nggak butuh udara. Bahkan kalau udaranya nggak ada, itu pun cahaya bisa merambat. Nah, makanya disebut dengan gelombang elektromagnetik. Meskipun nanti cahaya itu disebut dengan dualisme partikel ya, dualisme partikel karena emang bisa disebut dengan partikel dan juga dualisme gelombang. Nah, bisa disebut dengan partikel juga bisa disebut dengan gelombang. Nah, jadi bisa senaryo pokoknya yang tanpa melalui medium perambatan. Nah, selanjutnya yang kedua, setelah dia ditinjau melalui medium perambatannya, yang kedua dia itu adalah ditinjau ditinjau melalui arah rambatnya, arah rambat. Jadi arah rambatannya atau arah rambat dari gelombangnya itu. Jadi mau gelombangnya itu merambatnya tegak lurus ataupun dia sejajar. Jadi ada dua lagi ya. Yang pertama otomatis kita buat yaitu gelombang transversal. Jadi yang udah umum banget nih. Jadi udah umum banget buat kalian. Jadi gelombang transversal maksudnya ditinjau melalui arah rambatnya itu gimana? Balik lagi ya ke definisi awal tentang gelombang tadi. Gelombang tadi kan adalah getaran yang merambat ya kan. Perambatnya itu kan maksudnya gimana? Jadi dia itu bisa jalan. Ibaratnya getaran itu bisa jalan. Jalannya itu kan kalau getaran kan otomatis kayak gini lah, lurus terus kayak gitu. Nah, yang transversal itu dia bisa naik. Nah, yang satunya bisa sejajar aja. Nah, kalau misal gelombang transversal dia itu arah rambatnya dia itu tegak lurus arah getar. Nah, atau kalau misal yang biasa kalian udah tahu bentukannya gelombang transversal adalah seperti ini ya kebanyakan. Nah, ini yang udah tadi dia bahas di awal. Gelombang transversal itu adalah yang tegak lurus ini. Nah, ini adalah gelombang transversal. Contohnya apa? Example-nya ya hampir pada gelombang mekanik tadi sih sebenarnya. Contohnya pada apa? Gelombang tali. Yang jelas-jelas dia bentuknya kayak gini. Gelombang tali bisa juga gelombang bunyi. Gelombang cahaya juga bisa. Bahkan kalau misal kalian perhatikan pada seismograf atau pendeteksi gempa, itu juga bisa pada seismik sekunder. Maksudnya gimana nanti seismik sekunder? Kalau gempa kan contohnya kayak gini nih. Kalau gempa kan dia nggak langsung sat gitu kan. Tapi kan dia proses dulu nih, jalan kayak gini. Nah, habis itu kan kayak gini. Nah, seismik sekunder adalah yang kedua ini nih. Jadi yang dia akan membentuk gelombang transversal. Mungkin kalau misal kalian tertarik dengan meteorologi, nah mungkin bisa dipelajari di situ. Saya fokus dulu. Nah, terus yang kedua kita akan jumpai yaitu tentang gelombang bukan kebalikannya ya, salah satunya yang lain yaitu gelombang longitudinal. Kalau dia itu arah rambatnya sejajar arah getarannya. Nah, jadi kalau gelombang longitudinal dia itu adalah sejajar dengan arah rambatnya, atau arah rambatnya itu adalah sejajar dengan arah getarnya. Contohnya itu yang udah jelas banget, jadi kayak di jauh kayak gini. Nah, ini udah pasti ya contohnya. Ada gelombang mungkin yang bisa di gelombang radio yang kalian kalau radionya harus kayak gitu, dan juga mungkin bisa contoh-contohnya seismik premiernya, dan juga gelombang pada elektromagnetik sebagian ya, meskipun cahaya nanti dia masuknya ke gelombang transversal kayak gitu. Dan di situ ada dua contoh untuk gelombang transversal dan juga longitudinal. Tapi masih ada satu lagi karena emang jenis-jenis gelombang ini akan ditinjau menjadi 3. Sebentar, fokus dulu ya. Oke, baiklah, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini nanti kita lanjutkan yaitu pada ketiga, yaitu ditinjau melalui amplitudenya. Nah,
Kalau misal yang pertama mekanik dan juga elektromagnetik, itu nanti kan kita udah pelajarin, udah pernah atau itu cuma kayak berdasarkan basic teorinya. Nah kalau yang kedua ini udah pernah kita pelajari di getaran atau di getaran dan gelombang ketika kalian SMP. Sorry ada koreksi sebentar ya, sebenarnya bunyi itu dia bukan masuknya di gelombang, ini adalah di cahaya ya, cahaya. Nah karena emang bunyi itu masuknya gelombang longitudinal, bunyi nanti dia gabungan sama seismik primer. Nah sorry ada koreksi dikit. Nah jadi biar lebih enak aja. Nah terus habis itu tuh kalau misal yang ketiga ya, ditinjau melalui amplitudonya. Nah kalau misal ditinjau melalui amplitudonya nih ya, kalau ini akan berdasarkan kita tahu dulu amplitudo itu apa. Amplitudo kan kalian udah tahu kan kemarin. Kalau misalnya, misal di sini ada gelombang transversal. Nah kita bikin kayak gini. Nah amplitudo kan adalah simpangan terjauhnya atau simpangan tertingginya ya. Amplitudo adalah puncaknya di sini. Nah di sini adalah amplitudonya. Nah di amplitudonya itu nanti yang ditinjau. Yang pertama, apakah amplitudonya berubah apa enggak? Yang kedua, apakah amplitudonya bergabung atau berpengaruh terhadap gelombang yang lainnya? Jadi kita hapus dulu. Yang pertama itu ada yang disebut dengan Jadi balik lagi, yang pertama kita bisa mengatakan dia adalah gelombang berjalan. Nah, gelombang berjalan itu apa? Nah, gelombang berjalan itu untuk gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Gelombang dengan amplitudo tetap. Atau A-nya tetap ya. Jadi maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya dia bentuknya kayak gini, ya dia nanti misalnya di sini panjangnya dia 2 meter, maka di sini tetap akan 2 meter, di sini akan tetap 2 meter dan seterusnya. Jadi akan sama ya untuk gelombang berjalannya tetap akan menjadi 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter dan seterusnya. Untuk contohnya ini sebenarnya bergantung sama sumber dari getarannya dan juga medium perabatannya. Jadi nggak bisa kayak tadi langsung masukin gelombang kali, cahaya, seismik itu nggak bisa. Karena untuk gelombang berjalan ini akan bergantung dengan sumbernya dan juga medium perabatannya serta bagian air atau media pantulnya nanti kalau misal dia dipantulkan terhadap suatu medium lainnya. Nah, yang kedua akan kita pelajari tentang gelombang stasioner. Nah, gelombang stasioner itu adalah gelombang yang saling bertemu, atau perpaduan antara dua gelombang. Jadi kalau misal nanti gelombang A dan gelombang B saling bertumbukan kayak gitu kan. Misal gelombang stasioner nih ya. Kalau ada satu gelombang dia arahnya kayak gini, terus di sini tak kasih medium pantul. Dengan medium pantul. Maka di sini kan nanti dia balik kayak gini kan, nanti dia dalam posisi balik masih dalam proses medium ini. Jadi kayak bertabrakan nanti balik kayak misal contohnya kalian masukin ada bak air atau bejana, kalian jatuhkan sebuah benda di tengah-tengahnya atau di mana aja. Nah itu kan kalian akan menemui gelombang awalnya itu kan dia mulai menyebar bentuk lingkaran. Kalau misal dia bejananya lingkaran ya, kalau misal kotak pun dia akan bentuknya lingkaran karena emang gelombang bentuknya kayak gitu. Nah nanti habis itu dia mantul ke sisi-sisinya, dia balik gitu kan, ini gelombang. Nah maka ada dua gelombang. Nah maka yang disebut di situ adalah perpaduan antara dua gelombang. Nah, itu bisa disebut dengan gelombang stasioner. Nah itu yang akan kita pelajarin setelah ini, setelah gelombang mekanik. Nah jadi hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis dan juga sifatnya dulu. Baru selanjutnya nanti akan kita pelajarin tentang gelombang berjalan atau dan juga gelombang stasioner ini. Jadi itu adalah jenis-jenisnya, yaitu ada 3 ditinjaunya. Yang pertama ditinjau melalui medium perabatannya. Yang kedua itu ditinjau melalui
arah lambatnya, sama yang ketiga berdasarkan amplitudenya. Nah, ada 3 itu untuk jenis-jenis gelombangnya. Jadi bedakan ya, mana yang dimaksud gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik, gelombang longitudinal, gelombang transversal, dan juga masih ada gelombang berjalan dan juga gelombang stasioner. Jangan sampai kebalik-balik, itu jenis-jenis gelombangnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat-sifat gelombang.